Tidak lupa yang saya hormati kepada Ibu Zainiatul Afifah SIMM selaku dosen pengampu mata kuliah MSDM. Pada video presentasi ini saya akan membahas mengenai Serikat Pekerja sebagai bagian dari pembahasan manajemen sumber daya manusia. Topik ini saya pilih karena serikat pekerja memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan hubungan antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah, terutama dalam menghadapi berbagai kebijakan ketenagakerjaan. Melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan kasus serikat pekerja di Indonesia dan membandingkannya dengan kasus di tingkat internasional, serta menyampaikan analisis dan rekomendasi yang relevan. Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk oleh pekerja untuk memperjuangkan hak, kepentingan, dan kesejahteraan tenaga kerja dalam hubungan industrial. Dalam perspektif manajemen sumber daya manusia, serikat pekerja berperan sebagai wakil resmi pekerja dalam proses komunikasi dan negosiasi dengan perusahaan maupun pemerintah. Keberadaan serikat pekerja sangat penting karena posisi pekerja pada dasarnya lebih lemah dibandingkan perusahaan. Oleh karena itu, serikat pekerja dibutuhkan untuk menciptakan keseimbangan kepentingan agar hubungan kerja dapat berjalan secara adil dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, peran serikat pekerja di Indonesia masih sering menghadapi hambatan, terutama ketika terjadi perubahan kebijakan ketenagakerjaan. Nah, selanjutnya ada kasus Indonesia, yaitu demo buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kasus penolakan Undang-Undang Cipta Kerja merupakan contoh nyata bagaimana serikat pekerja berperan dalam memperjuangkan hak buruh. Serikat pekerja menilai bahwa beberapa pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja berpotensi merugikan pekerja, khususnya terkait sistem pengupahan, fleksibilitas jam kerja, dan kemudahan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau yang biasa kita sebut dengan PHK. Permasalahan utama bukan hanya pada isi kebijakan, tetapi juga pada proses pembentukannya. Serikat pekerja merasa tidak dilibatkan secara maksimal dalam penyusunan undang-undang tersebut. Nah, akibatnya buruh menilai bahwa aspirasi mereka diabaikan, sehingga aksi demonstrasi menjadi satu-satunya cara untuk menyampaikan penolakan. Nah, dari sisi manajemen sumber daya manusia, kondisi ini menunjukkan lemahnya komunikasi industrial ketika mekanisme dialog tidak berjalan dengan baik. Konflik antara pekerja dan pemerintah menjadi sulit dihindari dan berdampak pada stabilitas hubungan kerja. Dan selanjutnya itu kasus internasional, yaitu mogok kerja Amazon. Amazon workers at this facility here in Queens, New York, actually went on strike starting at 6 o'clock this morning. And really, this could disrupt Amazon. Nah, kasus mogok pekerja Amazon di Amerika Serikat dan Eropa menunjukkan bagaimana serikat pekerja berfungsi dalam sistem ketenagakerjaan negara maju. Pekerja Amazon mengeluhkan tingginya tekanan kerja, target produksi yang ketat, serta risiko keselamatan kerja yang tinggi. Di Amerika Serikat, pembentukan serikat pekerja Amazon menghadapi penolakan dari perusahaan, namun tetap difasilitasi secara hukum melalui lembaga ketenagakerjaan seperti National Labor Relations Board (NLRB). Sementara itu, di negara
pada analisis perbandingannya. Nah, di Indonesia serikat pekerja itu cenderung menggunakan aksi massa karena jalur dialog formal kurang efektif. Pemerintah sering bertindak setelah konflik membesar, dan posisi tawar serikat pekerja relatif lemah dalam proses pembuatan kebijakan. Di luar negeri, Amazon, serikat pekerja memiliki jalur hukum yang jelas untuk menyampaikan tuntutan, dan dialog dan perundingan kolektif menjadi langkah utama sebelum mogok kerja. Pemerintah berperan sebagai mediator yang relatif netral. Makna bagi manajemen sumber daya manusia, hubungan industrial yang sehat membutuhkan komunikasi dua arah. Ketika serikat pekerja diberi ruang negosiasi yang jelas, konflik dapat dikelola tanpa harus menimbulkan gejolak sosial. Selanjutnya ada perbandingan inti secara sederhana, yaitu perbedaan utama antara Indonesia dan negara maju terletak pada kekuatan regulasi dan kualitas dialog sosial. Nah, di Indonesia itu serikat pekerja masih sering dianggap sebagai pihak yang berseberangan dengan pemerintah dan perusahaan. Sementara itu, di negara maju serikat pekerja diposisikan sebagai mitra strategis dalam pengambilan keputusan ketenagakerjaan. Nah, hal ini menyebabkan penyelesaian konflik di Indonesia cenderung berlangsung lama, sedangkan di luar negeri lebih terarah dan sistematis. Jadi, rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis kasus, beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan di Indonesia adalah yang pertama, pemerintah perlu membuka ruang dialog yang nyata, bukan sekedar formalitas. Yang kedua, serikat pekerja harus dilibatkan sejak tahap awal penyusunan kebijakan ketenagakerjaan. Yang ketiga, penegakan hukum terhadap perusahaan yang menghambat aktivitas serikat pekerja harus diperkuat. Yang keempat, pembentukan lembaga mediasi ketenagakerjaan independen untuk penyelesaian konflik secara cepat. Yang kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia serikat pekerja melalui pelatihan hukum dan negosiasi. Dengan adanya rekomendasi ini bertujuan agar serikat pekerja tidak selalu mengandalkan aksi demonstrasi, melainkan mampu menyelesaikan konflik melalui dialog yang konstruktif. Nah, berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa serikat pekerja memiliki peran strategis dalam menciptakan hubungan industrial yang adil dan seimbang. Perbandingan antara kasus Indonesia dan kasus internasional menunjukkan bahwa dukungan regulasi dan mekanisme dialog yang kuat dapat meningkatkan efektivitas peran serikat pekerja. Oleh karena itu, penguatan peran serikat pekerja menjadi langkah penting dalam pengembangan sistem manajemen sumber daya manusia di